Om Swastiastu. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengempu Ibu Igusti Ayu Agung Diantri Indradewi. Next. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nikoma Efratriana Lestari dengan NIM 25 15 10 10 23 serta rekan saya. Saya bernama Eka Mas Gajah Bintara dengan NIM 25151011069. Next. Baik, pada hari ini berikut adalah materi yang akan kami bahas. Next. Latar belakang. Bali sebagai destinasi wisata berbasis kelestarian alam, tapi mengapa sampah menjadi masalah atau isu yang besar? Nah, pada tahun 2017 sampai 2018, Bali terjebak dalam krisis sampah plastik yang mencapai lebih dari 400 ton per hari. Masyarakat yang cenderung menerapkan pola kumpul, angkut, lalu buang, yang merupakan pola lama yang sangat mempengaruhi kondisi darurat inilah yang menjadi landasan kuat lahirnya Pergub nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Intinya, dari konsep ini adalah prinsip pemilahan dan pengelolaan mandiri. Next. Berdasarkan sumber data yang kami ambil, melalui portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dengan judul Data Sampah Plastik Seluruh Kota atau Kabupaten Provinsi Bali tahun 2019. Nah, jenis data yang kami gunakan yaitu data sekunder dan data kuantitatif dengan periode yang mencakup tahun 2018 sampai 2019 di wilayah 9 kota atau kabupaten Provinsi Bali. Berikut adalah tabel datanya dari tahun 2017 hingga 2019. Next. Nah, desain penelitian kami yang pertama dari populasi kabupaten atau kota di Provinsi Bali dengan sampel 9 kabupaten atau kota dengan desain before after atau sebelum dan sesudah, dan kemudian unit analisis yaitu kabupaten dan kota, jenis uji 2 sampel berpasangan. Next. Nah, judul hipotesis penelitian kami yaitu analisis efektivitas kebijakan Pergub nomor 47 tahun 2019 terhadap perubahan volume sampah plastik di Bali. Nah, di mana ini merupakan jenis hipotesis, ada dua, yaitu hipotesis 0 yang di mana adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata volume sampah plastik sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata volume sampah plastik sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode asumsi statistik. Yang pertama adalah metode yang kami gunakan yaitu paired sample t-test dengan taraf signifikasi alpha 0,05 dan uji normalitas selisih menggunakan Shapiro-Wilk. P-value-nya yaitu 0,862 atau bisa dibilang di atas 0,05 dengan asumsi normalitas terpenuhi. Pembuktiannya yaitu yang pertama, perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis di sini ada H0, tidak ada perbedaan rata-rata volume sampah plastik dari 2018 sampai 2019, dan H1 ada perbedaan rata-rata.
taraf signifikasi. Di sini kita memakai rumus seperti di presentasi. Lalu dilanjut dengan pengujiannya. Di sini yang pertama yaitu mencari rata-rata selisih, menjumlahkan semua selisih tahun 2019-2018. Bisa dilihat di sini selisihnya dan juga terdapat hasilnya, yaitu min 0,178. Lalu kita mencari simpangan baku, kita mendapat akar kuadrat sampai dengan mendekati 0,47. Lalu di sini kita mendapat keputusan statistik hasil T yaitu min 1,139 dengan cara yang seperti di presentasi dan mencari p-value yaitu derajat bebasnya adalah 8, p-value sama dengan 0,144 dan p-value itu dikalikan 2 ya, menghasilkan 0,288. Bagaimana menjelaskannya seperti itu? Jadi kita akan mencari p-value itu adalah menggunakan T hitung yang tadi min 1,139 dan uji dua arah. Maka tadi memperoleh sebesar 0,144. Kemudian, karena uji yang digunakan adalah dua arah, maka p-value dikalikan 2 sehingga diperoleh 0,288. Karena hasilnya 0,288, kita mendapati p-value lebih dengan 0,05, yang artinya H0 itu gagal ditolak. Lalu lanjut ke hasil analisis. Min 2018 itu 45,49 ton per hari dan min 2019 itu 45,31 ton per hari. Selisihnya yaitu 0,18 ton per hari dan juga tidak signifikan secara statistik. Lanjut ke interpretasi. Di sini kita mendapat bahwa penurunan volume sampah plastik relatif kecil. Variasi antar kabupaten masih terjadi dan dampak kebijakan belum terlihat signifikan pada tahun awal. Lanjut dengan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah semua selesai dibahas, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis statistika dan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pergub nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber dan telah berhasil menciptakan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah di Bali. Melalui penguatan peran desa adat dan bank sampah, nah meskipun secara kuantitatif belum menunjukkan penurunan volume, sampah plastik yang signifikan secara statistik antara tahun 2018 dan 2019. Nah, dengan kebijakan ini dinilai sangat efektif untuk diteruskan dalam jangka panjang karena mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, memberikan nilai ekonomis, serta mengurangi beban fisik pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, dengan demikian, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Bali. Nah, pada penugasan kali ini, saya, Nikoma Efratiana Lestari, bertugas mencari sumber hipotesis, serta rekan Saya Iko Mas Gajah Bintara bertugas untuk yang menguji hipotesis. sekian presentasi kami pada hari ini. Kami tutup dengan para Santi, Om Santi Santi Om. Terima kasih.